Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmed Fahmi Habibi Al-Asari, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Jember. Saya berdinas di SDN 1 Pandarejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja saya dengan memberikan pembelajaran secara daring kepada anak-anak semua. Di tempat saya masih belum diperkenankan pembelajaran secara tatap muka. Jadi yang paling memungkinkan adalah pembelajaran online. Berikut ini kartu ujian kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semua? Bagaimana di rumahnya mendung semua ini ya? Ya. Berarti kalau mendung pertanda akan ada apa? Jajan. Semoga hujan membawa keberkahan kita semua. Nah, anak-anak semua, pagi-pagi sudah Bapak kirim link absen. Kalian semua sudah absen ya? Nah, sekarang coba Bapak kan absen. Ini Bapak panggil, yang Bapak panggil jawab ada Pak, gitu ya? Ya. Pertama, Kaila Nominda. Ada Pak. Alvaria. Ada Pak. Naufal. Ada Pak. Agung. Ada Pak. Salsabila. Revan. Ada Pak. Zahra. Ada Pak. Azahwa. Mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa membaca Al-Fatihah, dilanjutkan doa sebelum belajar. Oke, Bapak akan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, supaya kita semangat, kita tetap sebagai warga negara Indonesia, patuh dan kehidupan nasional. Nah, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap? Lagu Indonesia Raya ya. Bapak. Melanjutkan pembelajaran hari ini, coba supaya lebih
kuat lagi rasa nasionalisme kita, lebih kita punya jiwa cinta tanah air. Kita kumandangkan dulu kelima sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Siap? Mantap. Bapak guru Bembeng ya. Oke. Pancasila. 1. Pancasila. 2. Kita melakukan tepuk PPK dahulu. Oke? Siap ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, identitas, laksanakan. Yes. Tepuk tangan. Kemarin kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Nah, sekarang di tema 4, subtema 2, kita masih akan belajar tentang kebersihan. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Tentu kita semua juga sudah rindu datang di sekolah. Tetapi karena masih masa pandemi, kita harus belajar dari rumah masing-masing. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bertemu lagi di sekolah. Nah, berbicara soal pandemi, ini anak-anak juga harus menjaga kebersihan supaya penyakit-penyakit ini hilang, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Oleh karena itu, anak-anak wajib menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oke, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan mengajak kalian yang pertama adalah mengamati ruang kelas yang bersih dan sehat. Selanjutnya, setelah kita mengamati ruang kelas yang bersih dan sehat, kita akan membuat laporan sederhana tentang hasil pengamatan kita. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, kita juga akan belajar membuat gerak dasar tari dari kegiatan menyapu. Nah, dan yang ketiga, nanti kita akan mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, oke anak-anakku semua. Yang pertama, mari kita mengamati kondisi ruangan yang ada di dalam layar. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar? Oke, coba pertanyaan pertama, bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Pak Guru akan menunjuk beberapa orang untuk menjawab atau mengemukakan pendapatnya tentang apa yang sedang diamati di layar ini. Noval. Ya. Noval. Bersih dan rapi. Ya. Bersih dan... Yang kamu amati kegiatannya atau kelasnya bersih dan rapi. Nah, selanjutnya Bapak juga ingin bertanya bagaimana kondisi ruangannya kepada Alvaria. Bersih dan sehat, Bu. Bersih dan sehat. Alfa, jangan dimatikan dulu mic-nya. Pak Guru masih mau tanya ini, Alfa. Bersih dan sehat. Ya, kira-kira kenapa ya, Alfa? Ini kok kelas ini bisa bersih dan sehat ya? Karena dibersihkan. Karena dibersihkan. Coba Pak Ebi juga mau tanya ke Bunga. Ya.
Halo Bunga, bisa mendengar suara Pak Edi? Karena anak-anak rajin pikat keras. Oh iya, jadi kelasnya bersih dan sehat karena anak-anak rajin piket di kelas. Kira-kira saat piket, kegiatan anak-anak apa saja ya? Coba saya tanya ke Fawis Azahwa, dibuka dulu mic-nya, Nak. Disapu dan dipel. Disapu, dipel, terus jendelanya diapakan, Nak? Supaya bersih. Dikeluti. Dibersihkan dengan kemucing. Kemujing apa kemoceng? Kemonceng. Monceng. Ya. Jadi jendelanya dibersihkan dengan kemoceng. Ya, pinter. Jadi anak-anak dari kegiatan mengamati tadi kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama adalah kita bisa mendapati kelas ini karena sapu, karena pel, karena dibersihkan dengan kemoceng sehingga kelas kita bersih dan sehat. Oke, nanti untuk kegiatan mengamati ini kalian bisa kerjakan di lembar kerja yang sudah Bapak bagikan di grup WA seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kegiatannya adalah membaca. Kalau tadi kalian membaca, nah mengamati, sekarang kalian membaca. Jadi dari kegiatan membaca ini nanti kalian bisa juga menyusun sebuah laporan sederhana. Coba siapa yang bisa membaca yang ada di layar? Salsa bisa membaca yang di layar? Bisa. Bisa. Coba Salsa dibacakan yang ada di layar, mulai dari yang lomba kebersihan antar kelas sampai nanti muter. Yang terakhir mari kita siapkan alat-alat tersebut. Bisa ya, Nak? Bisa. Ya, coba dibaca, Salsa. Lomba kebersihan antara kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain, pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Oke, pinter sekali Salsa. Nah, anak-anak, dari membaca ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa kosakata atau hal-hal penting dalam bacaan ini yang bisa kita ambil sebagai laporan kita. Contohnya, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari. Apa yang harus disiapkan? Nah, salah satunya moceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Seperti itu. Nanti kalian tuangkan apa yang sudah kalian baca ini di dalam lembar kegiatan yang sudah Pak Guru bagikan di grup WA. Nanti bisa di-download dan dikerjakan di sana. Oke. Ada yang ditanyakan tentang cara membuat laporan? Sudah bisa ya? Insya Allah bisa. Muridnya Pak Edi keren-keren. Ya. Insya Allah. Ya, kita lanjut. Nah, kita tadi bersih-bersih mengamati anak-anak yang sedang bersih-bersih. Alat apa saja tadi yang digunakan untuk membersihkan kelas anak-anak? Serbet, vas bunga. Terus yang untuk lantai, membersihkan lantai, kita butuh apa, anak-anak?
Sapu. Pinter sekali. Nah, sekarang Pak Guru lanjutkan sapu. Nah, siapa yang di rumah sudah pinter menyapu? Angkat tangan. Pakai Saya. Nah, sekarang coba sapunya disiapkan. Kita akan menggunakan sapu sebagai gerak dasar tarian. Siap anak-anak? Siap. Nih, pinter. Sebelum kalian belajar menyapu, kalian perhatikan ini ada teman kita namanya Arfiora. Nah, dia akan memperagakan gerakan menyapu. Nanti kalian bisa peragakan. Disimak dulu ya videonya ya. Oke, videonya sudah selesai. Nah, oke, sapunya sudah disiapkan? Sudah. Kita akan belajar gerakan menyapu ya. Kegiatan menyapu, coba praktekkan sapu lantaimu ke arah kanan. Arah kanan. Sekarang nanti sapu lantaimu ke arah kiri. Nah, pinter. Coba kalau menyapu yang bergerak apa saja tadi? Kepala, terus tangan, nah, sama kaki, pinter. Jadi coba kita gerakan sapu ke kanan dengan menoleh ke kanan dan kakinya jalan ke kanan. Siap ya? Tuh. 1, 2, 3. Sekarang gerakan sapumu ke arah kiri, kepalanya menoleh ke kiri, kakinya juga berjalan ke arah kiri. Siap ya? Tuh, 1, 2, 3. Pinter. Sekarang kita akan berlatih tari tentang menggunakan gerak menyapu. Perhatikan dulu ya gerakannya. Masih ingat lagu membuang sampah? Masih ingat lagu membuang sampah? Nah, masih ingat, pinter. Jadi yang pertama, kalau jangan membuang sampah, sapunya dipegang seperti ini sambil bilang. Membuang sampah di mana-mana. Ya, ditirukan yuk. Jangan buang sampah di mana-mana. Oke. Nah, sekarang sapunya dimiringkan. Lanjutannya, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Nah, yuk coba praktekkan mulai awal ya.
1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jaga kebersihan di lingkungan. Ketika lagu selanjutnya, sampah di rumahmu. Nah, itu kalian maju ya, sambil nyapu sampai sampah di rumahmu. Nah, lanjut, sampah di halaman. Kalian mundur, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Itu kalian ke kanan. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, yang terakhir, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, yuk kita praktek dulu. Kita praktek menari dulu. Siap? Dulu. Pak Epi sudah sapu. Kita menari bersama-sama ya. Ikuti. Sapu ke depan. Sapu ke samping. Oke. Selesai. Pinter-pinter anak-anak semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat, hebat. Bisa tadi menari dengan menyapu? Bisa. Tadi kalian menari diiringi apa anak-anak? Musik. Musik, lagu, pinter. Lagu. Nah, lagu kalau biasanya yang lihat Jaran Kepang, waduh, atau lagu dangdut, nah biasanya adanya dengan musik apa yang gendung seperti itu, tak tung, nah seperti itu alat musik apa namanya? Seperti itu. Gendang. Gendang, pintar. Nah, gendang itu juga alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian seperti itu. Bicara tentang gendang, mari kita lihat permukaan sebuah gendang dari gambar yang akan Bapak tampilkan. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sana ada gendang. Nah, ini gendang. Nah, ini gendang. Dan yang bawah ada Diva. Nah, dari gendang Diva kita bisa melihat permukaan dindingnya membentuk sebuah bangun datar. Yang pertama dari gendang, kita lihat sisi yang ini. Nah, ini membentuk, satu sisi ini membentuk bangun datar. Ini membentuk bangun datar. Apa ini anak-anak? Kalau seperti ini bentuknya. Segitiga. Nah, segi. Nah, kemarin kita, kalau dari Diva yang ini, nah, ini membentuk harapan anak. Segi. Kenapa kedua benda ini kalau dipotong diambil membentuk segitiga dan segi empat? Ini penjelasannya. Pertama adalah kita mengenal dengan sisi. Sisi ini anak-anak adalah garis terluar yang ada dalam sebuah bangun datar. Jadi sisi ini adalah garis-garis yang membentuk sebuah bangun datar. Kalau sisinya ada 3, disebut apa anak-anak? Segitiga. Nah, mantul. Kalau yang sisinya ada 4, disebut apa anak-anak?
Sekitar. Segi 4. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang lagi ya setelah sisi kira-kira. Apa anak-anak ini yang sedang? Sudut. Sudut. Nah, ini adalah sudut. Sudut adalah potongan dari dua garis yang membentuk sebuah bangun dasar. Jadi garis ini kalau diteruskan lurus, nah panjang ke sana, yang ini panjang ke sana. Nah, di sini kan ketemu tengah-tengahnya ini berpotongan. Nah, ini yang disebut sudut. Nah, oke. Kalau bangun segitiga, sudutnya ada berapa, anak-anak? Ada 3. Sedangkan kalau segi 4, sudutnya ada berapa? 4. Kita lanjut, sudah mengenal sudut, sudah mengenal sisi, dan yang terakhir kita akan mengenal pintar titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah titik di mana garis ini tadi bertemu pas titiknya, ini disebut titik sudut. Sama dengan sudut, titik sudut ini pas pertemuannya. Jadi pas pucuknya seperti ini adalah titik sudut. Nah, coba kalau bangun segitiga, itu titik sudutnya ada berapa? 3. Kalau bangun segi 4, ada berapa titik sudutnya? 4. Nah, anak-anak semua, Pak Guru juga punya bangun seperti ini. Lihat kamera. Kelihatan? Kelihatan? Nah, ini kira-kira bangun segi berapa? Ini bangun segi berapa? 3. Duh, ini 3 atau 4? 4. Coba kita hitung ya, biar kita yakin ini segitiga atau segi 4. Kita hitung yang pertama ini sisinya. 1, 2, terus 3, dan terakhir 4. Ini sisinya ada berapa, anak-anak? Sisinya 4. Sudutnya kita hitung sama titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Jadi benda ini termasuk segitiga atau segi 4? 4. Pinter. Nah, Pak Ebi masih punya satu lagi. Kalau bangun yang ini, ini segi berapa, anak-anak? Segitiga. Mari kita hitung jumlah sisinya. 1, 2, nah, sekarang sudutnya kita hitung. 5, 6, 2, 3. Karena mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut, maka ini adalah bangun apa, Nana? Segitiga. Pintar. Kalau ini dibalik gini tetap segitiga atau jadi segi 4? Segi 4. Tuh, kalau dibalik begini segitiga. Kalau dibalik begini tetap segitiga ya. Dibalik begini juga tetap segitiga. Karena ini akan berubah ya. Seperti itu. Oke, untuk anak-anak lebih memahami, coba perhatikan gambar selanjutnya.
Nah, bisa dilihat di layar, ada beberapa bangun yang ada di bawah ini anak-anak. Nah, seperti ini anak-anak. Yang pertama ada bangun warna merah. Bangun warna merah ini nanti masuk ke segitiga atau ke segi empat anak-anak? Segitiga. Nah, coba kita buktikan. Wah, benar sekali. Bu Ana, Bang Clevon. Yang warna orange ini termasuk segitiga atau segi empat? Karena memiliki ya 4 sisi, terus 4 sudut, pinter, dan satu lagi iya 4 titik sudut. Coba apa benar sih yang oranye ini segi 4? Kita cek. Wah, benar sekali. Nah, sekarang masuk yang ungu. Wah, ini bentuknya ada yang miring, ada yang lurus. Ini tapi masuk segi 4 atau segitiga ya yang ungu ini ya? Kenapa kok masuk segi 4 padahal ada yang miring seperti segitiga? Karena memiliki apa? Ya, 4 sisi. Terus memiliki apa lagi? 4 sisi. 4 sudut dan terakhir 4 sudut. Kita buktikan betul apa tidak. Nah, yang warna biru ini segitiga atau segi 4? Segitiga. Ya, coba kita tes. Nah, ya betul. Dan terakhir yang warna hijau? 4 ya, pindah kita coba sih. Nah, hebat semua anak-anak. Pinter-pinter semua. Oke, jadi kalian sudah bisa mengelompokkan bangunan sesuai jumlah sisi, jumlah sudut, dan jumlah titik sudut. Kita dibagi ke segitiga maupun ke segi 4. Bapak bangga sekali dengan anak-anak walaupun harus belajar dari rumah. Oke. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal dan pelatihan-latihan yang Bapak bagikan di grup kita. Nanti bisa kalian kerjakan di sana dan dikirim ke nomor Pak Guru. Terima kasih. Lanjutkan sekarang. Oh, ini ada yang angkat tangan, Salsabila. Coba Salsabila, hari ini sudah belajar apa nah Salsabila? Ya, tentang ya mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Ya, selanjutnya kita belajar apa lagi tadi? Membersihkan kelas. Memperhatikan kelas, isi kelas. Dan juga kita teks yang ada dalam kelas. Satu lagi kita tadi belajar tentang apa? Oh ya, pinter belajar gerak dasar menari. Jadi yang sudah kita pelajari ini adalah ya, biar kita ingat ya. Nah, yang pertama kita sudah belajar tentang ciri-ciri ruang kelas yang bersih. Yang kedua, kita sudah belajar tentang memperhatikan gerak dasar menari dari kegiatan menyapu. Tidak hanya memperhatikan, tapi kita juga bisa mempraktekkan tarian tadi ya. Sudah pinter-pinter. Dan yang terakhir, kita sudah mengenal sisi, sudut, dan titik sudut, serta kita sudah bisa mengelompokkan bangun yang sesuai dengan sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya. Oke, anak-anak, senang apa tidak belajar hari ini? Nah, ya semoga
pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di Amin. tetap jaga kesehatan ya. Amin. Walaupun di lingkungan kita Amin. masih terdapat pandemi ini, tetap kalian harus menjaga kebersihan dan menerapkan protokol Oke, sebelum kita akhiri sebagai penyemangat, mari kita menyanyikan dulu lagu daerah. Kita menyanyikan lagu Padang Bulan, bisa? Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Siap ya? Satu, dua, tiga. Koncot, dolanan. Padang bulan. Tepuk tangan anak-anak semua. Nah, pintar-pintar. Oke, marilah kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Sudah siap? Akan pimpin doanya ya. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri meet kali ini, Bapak ingin berpesan. Yang pertama, jangan lupa kalian pakai masker dan cuci tangan setelah beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan, serta jangan lupa makan yang banyak, minum vitamin supaya badannya tetap kuat, ya, tetap sehat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak semua. Dadah.